Tuhan, Shalom saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabarnya hari ini saudara? Pasti baik, amin. Karena saya percaya sekalipun cuaca tidak mendukung kita pagi ini, tetapi hati dan pikiran kita pasti mendukung kita untuk datang sama Tuhan, amin. Mari kita satukan hati kita mau bersatu di dalam doa. Kita mau memulai ibadah kita pagi ini. Kembali kami datang Tuhan ke hadapan-Mu yang kudus. Kami datang ke pelataran-Mu Tuhan. Kami mau angkat setiap sembah kami Tuhan. Setiap puji-pujian kami ke hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan atas seminggu ini Tuhan yang sudah terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur. Kami bersyukur punya Allah yang dahsyat. Kami bersyukur punya Allah yang luar biasa Tuhan. Kami bangga memiliki Engkau Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami mau datang dengan hati yang sungguh-sungguh, pikiran yang fokus Tuhan, untuk menghadap ke dalam pelataran-Mu Tuhan. Kami mau sujud di pelataran-Mu Tuhan. Kami merindukan setiap puji-pujian kami yang kami naikkan kepada Engkau Tuhan Yesus. Biarlah pagi ini Tuhan, kami semua diurapi. Kami pulang membawa berkas-berkas yang baru Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Urapi setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu. Terima kasih. Mari kita angkat sembah kita saudara. Pagi ini saudara, terima kasih, haleluya. Kami merindukan Tuhan, kami merindukan setiap kami berdiam dalam Engkau. Kami merindukan setiap pujian penyembahan kami. Kami ingin menaikkan semuanya Tuhan ke hadapan-Mu. Kami ingin mengagungkan Engkau lebih lagi, karena Engkau Raja yang hidup. Raja yang hidup dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemuliaan-Mu. Kita angkat lagu ini sama-sama dari awal saudara. Satu hal yang ku
Haleluya. Lebih baik satu hari kami mau masuk ke dalam pelataran-Mu lebih lagi Tuhan. Kami ingin mengenal Engkau lebih jauh Tuhan Yesus. Kami ingin mengetahui Tuhan lebih dalam lagi kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kami ada sebagai alat-Mu Tuhan. Kami ingin menjadi alat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Shikaya kala bala 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 bala. Ya kala bala 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 bala. Shikaya kala bala 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 bala. Ya kala bala 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 bala. Shikaya kala bala 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 bala. Kasih-Mu teramat baik Tuhan. Kasih-Mu tiada pernah berhenti dalam kehidupan kami Yesus. Shikaya kala bala 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 bala. Lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Sekali lagi ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Haleluya. Shikaya kala bala 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 bala. Ya kala bala 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 bala. Terima kasih Tuhan. Sebab kami ada karena Engkau Tuhan Yesus. Kami hidup oleh kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Shikaya kala bala 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 bala. Shikaya kala bala 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 bala.
Amin Tuhan Yesus. Kami siap menjadi penyembah pemuji-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan menjadi alat-Mu Tuhan. Kami siap menjadi seturut dan serupa dengan gambaran-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini waktunya Tuhan kami akan memuji-Mu lebih lagi. Kami akan bersuka cita bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Pagi ini kita siap untuk berjoget bagi Tuhan, amin. Saya undang untuk kita semua bangkit berdiri terlebih dahulu. Kita mau berikan gerakan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Katakan. Ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Kasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dan sampai tenggelamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Sekali lagi saudara. Yesus jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari matahari dan sampai tenggelamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Amin. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita saudara. Haleluya. Saya undang untuk kita semua duduk kembali. Sebentar kita akan menyaksikan Voice of Pentecost.
Shalom saudara, salam integritas. Voice of Pentecost hari ini akan membahas mengenai Yesus, teladan integritas dalam perbuatan. Integritas menurut Kamus Teologi Westminster merupakan istilah teologis untuk menunjukkan kemurnian dan kejujuran sebagaimana manusia diciptakan di dalam rupa dan gambar Allah. Alkitab menunjukkan bahwa Yesus adalah sosok yang mendemonstrasikan level integritas yang sempurna, di mana kita dapat meneladani dan belajar darinya. Matius 22 ayat 16, ahli Taurat dan orang Farisi yang membencinya berkata, "Guru, kami tahu, engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah. Dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka." Nah, kata seorang yang jujur dalam terjemahan New International Version menggunakan kata man of integrity. Artinya seorang yang berintegritas. Pertanyaannya kini, mungkinkah kita bisa hidup berintegritas seperti Yesus? Jawabannya adalah ya, sangat mungkin. Sebab kita memiliki potensi untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan dalam hal ini kita sangat dimungkinkan untuk hidup berintegritas seperti Yesus. Kehidupan berintegritas bukanlah kehidupan sempurna tak berdosa secara moral, tetapi adanya kesesuaian antara motivasi, pikiran, dan tindakan. Kalau kita melihat tokoh Daud, dia bukan sosok yang sempurna, tetapi Alkitab mencatat bahwa kehidupannya mencontohkan karakter yang dewasa, utuh, dan tulus di hadapan Tuhan. Maka dari itu, marilah kita juga menunjukkan integritas kita sebagai orang percaya dengan mempraktekkan tindakan dan perkataan Yesus di dalam keseharian kita. Apa saja yang Yesus contohkan bagi kita? Pertama, Yesus mencontohkan bahwa integritas ialah mengasihi musuh, sekalipun menurut kita dia tidak berhak menerima kasih tersebut. Di dalam perumpamaan seorang Samaria yang baik hati, Yesus mengajarkan bagaimana kita seharusnya menerima dan mengasihi orang lain. Orang Yahudi tidak suka bergaul dengan orang Samaria, tetapi justru orang Samaria yang dibenci inilah yang menunjukkan belas kasih kepada orang yang terluka. Integritas berbicara tidak hanya mengetahui soal doktrin dan pengajaran belas kasihan, tetapi menghidupi ajaran belas kasih itu. Kedua, Yesus mencontohkan bahwa integritas berbicara soal kehidupan yang tidak munafik. Yesus mengecam keras perbuatan orang-orang Farisi dan menyebut mereka orang-orang yang munafik karena mereka tidak melakukan apa yang mereka ajarkan atau katakan. Matius 23 ayat 3 menunjukkan bahwa Yesus mengakui kebenaran ajaran ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Itu harus dituruti dan dilakukan. Tetapi kemunafikan mereka adalah karena kehidupan dan perbuatannya tidak sama dengan apa yang diajarkan. Di sini kita bisa belajar bahwa berintegritas artinya berusaha menghidupi firman yang kita baca dan dengar. Ketiga, Yesus mencontohkan bahwa integritas berarti memiliki kejujuran dalam melaksanakan tanggung jawab dan mengembangkan talenta. Yesus datang ke dunia mengemban misi dari Bapa untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Dan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tersebut, Yesus menunjukkan bahwa dirinya adalah sosok yang jujur di dalam perkataan maupun tindakannya. Mari kita mengevaluasi perkataan dan tindakan kita hari ini. Adakah kejujuran di dalam setiap aspek kehidupan kita? Ada dua hal yang bisa kita lakukan supaya bisa hidup seperti Yesus. Yang pertama, membuka diri untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Pertumbuhan kerohanian tidak bisa terjadi tanpa Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kuduslah yang memampukan dan menuntun kita supaya menuju kehidupan kedewasaan rohani dan menghasilkan integritas yang membuat kita semakin serupa dengan Kristus. Kedua, mengambil bagian dalam komunitas orang percaya. Ibrani 10 ayat 25 mengingatkan kita untuk tidak menjauhi diri dari pertemuan-pertemuan ibadah dalam sebuah komunitas. Bahkan kita diminta untuk saling menasehati dan semakin giat menjelang kedatangan Tuhan. Di dalam komunitas inilah kita dapat saling menasehati, mengingatkan, bahkan nilai-nilai moral dan karakter integritas dapat diajarkan, dicontohkan, dan dilakukan. Di gereja kita sendiri,
Terdapat kul, di mana kul merupakan tempat berlangsungnya pemuritan dan tempat di mana karakter kita diasah untuk semakin serupa seperti Kristus. Sudahkah Anda tergabung di dalam kul? Kesimpulannya, Yesus merupakan teladan integritas yang sempurna bagi kita. Sebagai orang percaya, kita dimungkinkan dan dimampukan untuk menghidupi kehidupan yang berintegritas seperti yang Yesus lakukan dan teladankan. Dengan kemauan, usaha, dan latihan yang terus-menerus, diiringi dengan tuntunan Roh Kudus, maka kita akan mengalami kedewasaan rohani dan karakter kita akan semakin serupa dengan Kristus. Saya berdoa di tahun integritas ini kita menjadi pribadi yang dewasa rohani, hidup berintegritas, dan menjadi berkat dimanapun kita berada bagi hormat dan kemuliaannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Seumur hidupku masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Seumur hidupku masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Bapa. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu. Baik, salam Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kita akan masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita sebelumnya terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan pagi hari ini apapun situasi, kondisi, keadaan yang sedang kami alami dan bahkan yang akan kami hadapi ke depan Tuhan. Jika pagi hari ini kami boleh datang dan beribadah di tengah-tengah keluarga, suami, istri, anak-anak, dan juga bersama dengan seluruh jemaat Tuhan yang Engkau percayakan atas gereja-Mu Tuhan. Sebagai satu kerinduan kami, rasa haus dan lapar kami untuk alami perjumpaan dengan Tuhan. Melalui penyembahan terlebih firman yang sebentar kami akan terima. Bapa, ini hidup kami bawa kepadamu Tuhan. Dan biar kiranya
melalui firman-Mu yang boleh terus memperbaharui kehidupan kami untuk boleh semakin sempurna, serupa segambar dengan Bapa di surga. Ini tekad dan kerinduan kami Tuhan. Itu sebabnya urapi kami, urapi hamba-Mu, mampukan hamba-Mu menyampaikan pesan firman-Mu pagi hari ini. Kami buka hati kami, tanah hati yang baik, tanah yang subur, bagi benih firman-Mu. Hidup kami tangguh kuat, karena Allah bersama dengan kami. Di dalam nama Yesus, haleluya. Sama-sama katakan, amin, amin, amin. Baik. Saudara kasih dalam Tuhan, hal yang akan saya sampaikan pagi hari ini bagi kita adalah berbicara tentang siapa yang menjadi pusat sentral hidup kita. Kenapa saya katakan demikian, saudara kasih dalam Tuhan? Karena saya boleh memperhatikan keadaan situasi kondisi sekarang ini. Dalam tanda petik banyak orang membuat satu pembenaran untuk mereka bertindak dan melakukan sesuatu yang tidak sepatutnya seperti yang Tuhan kehendaki. Itu sebabnya pagi hari ini Tuhan taruhkan di hati saya untuk menyampaikan satu pesan firman Tuhan yang bertema, pilihlah kepada siapa Anda, saudara, keluargamu untuk beribadah. Kita buka Alkitab kita di dalam kitab Yosua. Di dalam kitab Yosua 24 dari ayat yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-15 berkata demikian. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Ayat 15, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, di tengah situasi yang kita alami saat ini, ya, ini saya boleh mengingatkan kepada para orang tua, dewasa muda, anak-anak, siapapun saudara yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup, maka sepatutnya lah setiap kita hanya memandang kepada Tuhan. Katakan amin. Jangan sampai karena keadaan situasi kondisi yang terjadi hari-hari ini menjadikan satu alasan bagi kita sehingga kita tidak beribadah. Atau mungkin karena saudara mengalami sakit penyakit, mungkin itu sakit secara fisik atau sakit secara ekonomi, ataupun sakit secara jiwa, tidak ada ketenangan, tidak ada ketentraman, sehingga saudara tidak beribadah. Ataupun karena sakit, mungkin karena persoalan hubungan ketidakharmonisan di dalam sebuah rumah tangga, ataupun karena saudara sakit hati sehingga engkau tidak beribadah, atau mungkin karena tempat, yaitu bukan di satu tempat gereja, akan tetapi ibadah yang dilakukan secara online yang seperti ini, sehingga saudara mengabaikan dan tidak beribadah.
kepada Tuhan. Saya mau katakan betapa pentingnya ibadah bagi setiap orang percaya. Sebab setiap kita telah terima dan mengiring Yesus. Saudara kasih dalam Tuhan, sebagaimana firman yang telah kita baca tadi, bagaimana kisah Yosua ini mengingatkan bagi setiap kita. Bagaimana ketika Yosua dia sebagai yang meneruskan satu kepemimpinan bagi bangsa Israel. Dan sebelum dia meninggal dan kemudian dia mengumpulkan seluruh kaum Israel. Dan dia berpesan kepada mereka dan dia berkata kepada suku, kepada kaum bangsa Israel, jika kamu anggap tidak baik beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Saudara kasih dalam Tuhan, jika engkau mengabaikan satu ibadah yang di dalamnya ada satu kekuatan, maka pagi hari ini saya mau katakan bagi kita, pilihlah kepada siapa saudara dan kita beribadah. Namun ada satu sosok pemimpin bagi suku bangsa Israel, Yosua. Dia tahu betul bagaimana penyertaan Tuhan bagi kaumnya, bagi bangsa Israel, sehingga dia berkata, akan tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, semestinya ini yang menjadi satu ketetapan sebagai satu komitmen bagi setiap kita orang percaya yang hidup di dalam zaman kasih karunia saat ini. Sesungguhnya hal yang terjadi juga mungkin terjadi dalam kehidupan kita saat ini. Ketika kita melewati satu proses kehidupan yang tidak mengenakan. Satu proses kehidupan yang sulit. Yang sukar, yang tidak mudah. Yang harus kita hadapi bukan saat ini saja. Akan tetapi ke depan pun kita tahu. Akan semakin besar. Satu keadaan yang tantangan yang harus kita hadapi. Mungkin pun kita saat ini ada di dalam persoalan dan masalah dalam kehidupan kita. Tadi saya katakan mungkin kita masih alami sakit penyakit. Kita masuk dalam persoalan masalah-masalah ekonomi ataupun problem dalam sebuah rumah tangga. Ataupun mungkin karena masalah anak-anak. Ataupun masalah suami atau istri yang kurang setia. Saudara kasih dalam Tuhan. Kalau kita telah melewati tahun 2020 dan kita ada di tahun 2021 ini, kita baru 1 bulan melewatkan bagaimana kita melewati di tahun 2021 ini. Bukankah saudara kasih dalam Tuhan, ini satu bukti bagi kita bagaimana penyertaan Tuhan bagi kaum umat pilihannya, yaitu umat Allah, keluarga Allah. Jemaat Gereja Bethel Indonesia, BKP Aston, yang Tuhan kasih. Dan bagi keluarga, dan bagi setiap saudara dan saya. Saudara kasih dalam Tuhan, apabila kita menyadari akan hal ini, maka sesungguhnya, saya mau katakan sesungguhnya, mimbar ini tidak diperlukan untuk mengingatkan untuk hal yang berbicara tentang ibadah. Akan tetapi satu realita yang saya perhatikan, bukan hanya di dalam konteks keluarga, gereja, GBI, BKP Aston, akan tetapi banyak di tempat lain juga saya perhatikan, bagaimana mereka tidak dapat datang dan mengucap syukur di dalam ibadah, menghadap Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, dan menerima kebenaran firman Tuhan. Sebab firmanlah, Pemazmur katakan, sebagai pelita dan terang bagi setiap jalan kita. Katakan amin. Saudara, kita merasakan bagaimana pemeliharaan dan penjagaan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Itu sebabnya saya akan mengajak saudara untuk melihat bagaimana sepatutnya untuk kita beribadah. Saya teringat kisah bagaimana seorang wanita Samaria di dalam Injil Yohanes 4 dikisahkan.
Seorang Samaria adalah seorang yang tidak percaya. Seorang Samaria adalah orang-orang yang pada saat itu dibenci oleh kaum Israel. Saudara kasih dalam Tuhan, dan seorang wanita Samaria berjumpa di satu tempat, yaitu sebuah sumur Yakub di Sikar. Dan apa yang terjadi pada saat itu? Yesus katakan kepada wanita itu, apabila engkau meminum air yang berasal dari sumur ini, engkau tidak akan dipuaskan. Engkau akan haus. Akan tetapi jika engkau meminum air yang aku berikan kepadamu, maka engkau tidak akan pernah haus untuk selama-lamanya. Bahkan Yesus katakan, air yang aku berikan kepadamu akan menjadi mata air yang terus memancar. Artinya apa? Satu kesadaran yang terus kita harus miliki dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Sebab Yesus adalah fokus dan Yesus adalah tujuan hidup kita. Yesus adalah Allah kita. Dia adalah pandangan hidup kita. Dan Dia adalah fokus hidup kita. Ketika kita berfokus kepada Dia, di dalam ibadah yang kita lakukan datang dan menghadap kepada Allah, maka saya percaya Tuhan akan memberikan air kehidupan bagi kita, bagi saudara dan saya. Sehingga kita tidak hanya sekedar mengejar berbicara tentang hal-hal material yang berasal dari buka bumi ini, yang bersifat fana dan akan lenyap, akan tetapi kita diperkaya melalui kebenaran firman Tuhan yang akan membawa hidup kita semakin hari semakin sempurna bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus. Katakan amin. Yang pertama, apa yang menjadi sikap kita saudara kasih dalam Tuhan? Milikilah satu sikap yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan bukan berarti kita tidak memiliki satu keberanian untuk datang kepada Tuhan. Akan tetapi satu sikap bertindak sesuai firman dan perintah-perintah Tuhan, serta menjauhkan segala kejahatan ataupun dosa. Itulah takut akan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Saudara kasih dalam Tuhan, contohnya begini. Soal masuk surga itu bukan karena agamamu, agama kita Kristen. Sebab banyak orang Kristen yang di luar sana yang hidupnya tidak tepat, meleset dari kehendak Tuhan. Dosa adalah berbicara tentang meleset dari kehendak Tuhan. Suatu saat saudara kasih dalam Tuhan, ada seorang yang datang kepada saya dan dia menceritakan bagaimana pergumulan masalah yang dia hadapi di dalam rumah tangganya. Dan dia bercerita bagaimana hubungan di dalam rumah tangga yang kurang harmonis. Oleh sebab apa? Karena si suami yang berselingkuh dengan wanita lain. Dan saudara kasih dalam Tuhan. Dan saya mau katakan, ini persis seperti yang ada di dalam Injil Matius 7 ayat 22 sampai 23. Yang berkata, pada hari terakhir akan banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah aku sudah melayani? Saudara kasih dalam Tuhan. Si suami ini adalah seorang pelayan gereja Tuhan. Bukankah aku telah melakukan mukjizat? Bukankah aku telah bernubuat? Saudara kasih dalam Tuhan. Akan tetapi Yesus katakan di dalam Injil Matius 7 ayat 21 sampai dengan 23. Perhatikan apa yang Yesus katakan ini. Dikatakan demikian. Pada waktu itu aku akan berterus terang kepadamu, kepada mereka, kepadaku, kepada setiap kita dan berkata, yang pertama perhatikan, aku tidak pernah mengenal kamu. Yang kedua, enyahlah engkau, kamu sekalian, pembuat
kejahatan. Saudara kasih dalam Tuhan. Memang rata-rata dan orang berbuat dosa itu tentunya mereka tidak mau terlihat oleh orang lain. Saya tidak tahu dosa apa yang masih ada dalam hidup kita. Mungkin orang lain tidak melihat atau keluargamu tidak melihat, saudaramu atau orang tuamu tidak lihat, tetapi dengar baik. Mata Tuhan memandang dan melihat hidup kita. Itu sebabnya saya mau katakan bukan menjadi satu jaminan bagi orang Kristen, bukan menjadi satu jaminan bagi pelayan gereja ataupun pendeta sekalipun. Akan tetapi apabila tidak takut akan Tuhan, maka iblis akan mengintip dan akan memperdaya untuk berbuat dosa. Tidak ada kata lain bagi kita selain kita dekat datang kepada Tuhan. Ibadah yang saudara lakukan memberikan satu kekuatan. Katakan amin. Dan berlaku untuk segala hal dalam kehidupan kita. Yesus juga katakan ada dua jalan untuk masuk di dalam kekekalan. Di dalam ayat yang ke-13 Matius 7. Lebarlah pintu dan luaslah jalan menuju kepada kebinasaan. Akan tetapi sempitlah pintu, jalan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Saudara kasih dalam Tuhan, perjuangan hidup kita di atas muka bumi ini dengan mempertontonkan iman percaya kita untuk kita mentaati dan menuruti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, yaitu bertindak benar sesuai dengan firman dan perintah-perintahnya, serta menjauhkan segala kejahatan dalam kehidupan kita. Sebab itu yang pertama, sikap yang kita miliki di dalam beribadah bukan karena kita takut untuk berjumpa dengan Tuhan, akan tetapi ada takut, yaitu sikap untuk mentaati. Katakan amin. Yaitu perintah-perintah Tuhan, hidup benar, maka Allah disukakan. Yang kedua, saudara kasih dalam Tuhan, sikap yang kedua, datanglah kepada Tuhan dengan tulus ikhlas. Saudara, poin ini yang kedua ini berbicara menyangkut tentang motivasi ketika kita datang beribadah kepada Tuhan. Bukan karena kita mengharapkan sesuatu terlebih yang bersifat semu dan sementara. Saudara kasih dalam Tuhan, satu saat ketika Yesus ada bersama dengan para murid dan murid-murid bertanya kepada Yesus, "Guru, siapakah yang terbesar di dalam kerajaan surga?" Dan Yesus memberikan contoh kepada seorang anak. Jika kamu tidak bertobat dan tidak menjadi seperti seorang anak kecil ini, maka kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Artinya apa? Saudara kasih dalam Tuhan, Yesus sedang mengatakan kepada para murid ini, janganlah engkau mendorong hidupmu memiliki satu keinginan menjadi satu pribadi yang lebih utama daripada orang lain. Lebih utama dari rekan temanmu. Ataupun lebih utama di dalam keluargamu sebagai suami dan istri. Bahwa aku lebih utama dari istri ataupun pasanganku. Saudara kasih dalam Tuhan, ini satu teguran keras, tamparan yang keras kepada para murid. Yang mereka ingin saling menonjolkan siapa yang lebih daripada di antara mereka. Sehingga Yesus memberikan contoh seorang anak ini. Gambaran seorang anak banyak hal, saudara kasih dalam Tuhan. Seorang anak-anak jika dia bertengkar, maka dia tidak akan pernah mengingat yang namanya pertengkaran. Hari ini mungkin berselisih seorang anak kecil, besok ataupun sore nanti mereka sudah main sama-sama. Dan kemudian mereka juga berucap berkata dengan tidak ada satu motivasi sesuatu yang terselubung tersembunyi. Dengar baik, tahun ini adalah tahun integritas. Integritas berbicara tentang apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, dan itu yang kita perbuat. Katakan amin.
Dilihat ataupun tidak dilihat orang lain, nilainya sama. Amin. Mari saudara kasih dalam Tuhan. Jika kita katakan bahwa tahun ini adalah tahun integritas, buktikan bahwa saudara dan saya adalah murid Kristus. Bahwa saudara dan saya adalah orang percaya kepada Kristus. Bahwa saudara dan saya adalah sebagai Kristen. Bukan Kristen yang tidak memiliki nilai, akan tetapi Kristen sejati. Yang pertama, haus dan lapar untuk datang dan beribadah kepada Tuhan. Amin. Ini, kalau kita abaikan satu ibadah, maka tentunya kita bukanlah sebagai satu pribadi yang berintegritas. Jika kita tidak memiliki satu kerinduan untuk alami perjumpaan dengan Tuhan di dalam hadirat dan kebenaran firman-Nya, maka tentunya kita bukan menjadi satu pribadi yang berintegritas di dalam iman percaya kita. Sebab di luar sana juga mengajarkan, dunia juga mengajarkan tentang integritas. Akan tetapi integritas yang dikehendaki adalah integritas kehidupan untuk yang sebagaimana di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 yang berkata bahwa agar supaya barang siapa yang ada di dalam Kristus, maka ia wajib hidup sama seperti Kristus. Katakan amin. Ini menjadi tekad hidup kita, saudara kasih dalam Tuhan. Lantas bagaimana kita akan menjadi seperti Kristus jika kita tidak pernah baca firman, kita tidak pernah beribadah? Apa yang dapat mengubah hidup kita? Orang lain tidak akan mampu mengubah hidupmu. Ataupun pasangan hidupmu tidak akan mampu dan dapat mengubah hidupmu. Ketika mungkin orang lain hendak dan melakukan sebagaimana apa yang dialami agar supaya saudara engkau yang tidak pernah beribadah untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka dagingmu akan bangkit. Amarahmu akan bangkit. Apa yang akan kita buktikan di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, jika kita tidak dapat membuktikan dalam pola kehidupan dan gaya hidup kita, dan dimulai melalui datang dan beribadah kepada Tuhan. Katakan amin. Saudara kasih dalam Tuhan. Sebab itu datang kepada Tuhan di dalam ibadah bukan karena mengharapkan sesuatu, tetapi justru kita mau memberi. Kenapa saya katakan memberi, saudara kasih dalam Tuhan? Di dalam Roma 12 ayat 1 dikatakan, mari berikanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan, sebab itulah ibadahmu yang sejati. Ini juga berbicara tentang integritas untuk menselaraskan hidup kita seperti Kristus. Hidup kudus. Amin. Kita persembahkan hidup kita bagi Tuhan. Bukankah telah begitu banyak segala berkat yang telah kita terima dalam kehidupan kita? Napas kita saja pun adalah Dia yang punya. Itu sebabnya kalau saya mau katakan pagi hari ini, kalau kita tidak sungguh-sungguh, dan kalau ada di antara keluarga kita yang tidak sungguh-sungguh beribadah, saudara kasih dalam Tuhan, sampaikan pesan firman ini, agar supaya mereka boleh datang dan bertobat dan beribadah. Amin. Yang ketiga, berlakulah setia. Saudara kasih dalam Tuhan, di dalam 10 perintah Tuhan yang diberikan kepada Musa. Perintah yang pertama sampai dengan yang ketiga adalah berbicara tentang bagaimana penghormatan, pengagungan, memuliakan Tuhan. Yaitu jangan ada Allah lain di hadapanmu. Jangan ada Allah lain di hadapanku, kata Tuhan. Dan jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Dan jangan menyebut Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Perintah ini berbicara tentang kesetiaan kepada umat Tuhan. Pertanyaannya bagi kita jemaat yang Tuhan kasih, kesetiaan apa yang kita miliki kepada Tuhan? Mungkin saudara kasih dalam Tuhan, kita tidak membuat patung untuk disembah. Akan tetapi patung atau Allah lain yang ada pada zaman ini, saya mau katakan seperti gadget yang banyak, yang hampir semua orang, baik orang tua maupun sampai kepada anak ataupun bayi, memegang gadget. Sehingga apa yang terjadi saudara kasih dalam Tuhan? Orang lebih banyak menghabiskan waktu untuk mereka memegang gadget daripada memberi waktu kepada Tuhan. Orang lebih banyak untuk membalas
ataupun melihat komen-komen di dalam FB ataupun IG ataupun WhatsApp grup untuk menjawab. Akan tetapi sangat sedikit untuk membaca firman Tuhan. Sangat sedikit untuk membaca Alkitab. Ataupun berjam-jam nongkrong dan duduk dengan orang-orang fasik. Akan tetapi 1 jam saja untuk datang dan beribadah kepada Tuhan engkau abaikan. Maka saya mau katakan, ini adalah ilah-ilah lain. Ini adalah Allah-Allah lain. Ini adalah patung-patung. Penghormatan, penghargaan apa yang kita berikan kepada Kristus. Yang dia telah datang ke atas muka bumi ini. Dengan memberikan hidupnya dan mencurahkan darahnya demi dan untuk membebaskan setiap kita dari belenggu dosa. Dan kita menerima kasih karunia, anugerah Tuhan, keselamatan. Dan kita boleh rasakan dan kita boleh alami kebaikan Tuhan, berkat Tuhan, kemurahan Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan bagi saudara dan saya. Pagi hari ini saudara kasih dalam Tuhan, mari kita sadari akan hal ini. Ataupun mungkin saudara kita tidak menyembah dewa-dewa sebagai sesembahan, akan tetapi mungkin uang menjadi fokus kehidupan kita. Uang menjadi pusat perhatian kita. Padahal sesungguhnya menjadi pusat perhatian kita adalah kepada salib Kristus. Di mana dia telah naik, di mana dia telah tersalibkan. Bukan karena pelanggaran dan dosa yang dia lakukan. Jika orang bersalah mengalami satu hukuman, itu sesuatu hal yang wajar. Akan tapi tidak ada satu kesalahan pun, tidak ada satu pelanggaran pun, tidak ada satu dosa pun. Sebab dia adalah Allah, dia adalah Yesus yang tidak berdosa dari awal sampai dengan selama-lamanya. Saudara kasih dalam Tuhan, mari kita perhatikan kehidupan kita. Jangan sampai uang menjadi pusat sentral, fokus dalam kehidupan kita. Seharusnya kita bergantung dan takut hanya kepada Tuhan. Maka saya percaya, sebagaimana di dalam Matius 6 ayat 33. Jika kita hidup di dalam kerajaan Allah, maka yang lain akan mengikutinya. Amin. Pekerjaanmu diberkati, usahamu diberkati, daganganmu diberkati. Dan hasilkan uang sebagai satu keuntungan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Atau mungkin juga saudara kasih dalam Tuhan, kita tidak melakukan semua itu. Akan tetapi saudara kasih dalam Tuhan hanya mau menerima yang baik-baik saja. Dan tidak mau menerima hal yang buruk, yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Dengar baik. Ada satu keluarga yaitu keluarga Ayub yang diberkati dengan luar biasa. Keluarga yang diberkati, semuanya hilang. Tetapi istri dan berkata kepada Ayub, apakah engkau masih setia kepada Tuhan Allahmu? Kutukilah dia. Dan Ayub katakan, apakah engkau hanya mau menerima hal yang baik dan tidak mau menerima yang buruk? Ayub tahu betul sebab firman Tuhan katakan Ayub hidup benar. Dia menjauhkan kejahatan dan dia bergaul intim dengan Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, hal ini akan membuat kehidupan kita ketika kita boleh sungguh-sungguh memperhatikan bagaimana kita memiliki satu sikap, yaitu berlaku setia kepada Tuhan. Katakan amin. Sesungguhnya kekristenan bukannya murahan, saudara kasih dalam Tuhan. Kekristenan tidak gampangan. Kenapa? Justru di tengah situasi, kondisi, keadaan yang kita alami saat ini, harus kita buktikan kesetiaan pengiringan kita kepada Tuhan. Sekalipun daging kita lemah, ataupun sekalipun kita terluka ataupun sakit. Tapi itulah iman yang harus kita buktikan. Pikul salib, ikut Kristus. Amin. Saudara kasih dalam Tuhan, saya mau katakan satu hal yang sulit diketemukan pada hari-hari ini, pada zaman now ini adalah tentang kesetiaan. Kesetiaan diuji oleh berjalannya waktu. Dan kesetiaan dibuktikan dengan siap menerima yang baik dan buruk. Meski realita tidak seperti yang kita harapkan. Tapi biarlah saudara kasih dalam Tuhan, poin yang ketiga ini, kita mau berlaku setia kepada Tuhan. Sebab kemurnian satu ibadah, saudara kasih dalam Tuhan,
ada satu kekuatan yang luar biasa. Ada berkat yang Tuhan berikan bagi kita. Perhatikan berkat di dalam ibadah yang kita akan alami. Yang pertama, yaitu di dalam Mazmur 122 ayatnya yang pertama. Mazmur 122 ayatnya yang pertama berkata demikian. Di dalam Mazmur 122, aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Katakan amin. Ada sukacita yang luar biasa yang kita alami, yang kita terima di dalam ibadah. Kita masuk ke rumah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Amin. Yang kedua, di dalam Keluaran 23 sampai dengan yang 23 ayatnya yang ke-25 berkata demikian. Ini kisah perjalanan bangsa Israel. Keluaran 23 ayat yang ke-25. Berkata demikian. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengahmu. Penyakit tubuh akan dijauhkan. Penyakit ekonomi, kesulitan ekonomi akan dijauhkan. Penyakit jiwa, sakit hati juga akan dipulihkan Tuhan. Jika kita datang dan beribadah kepada Tuhan. Dan di dalam Ibrani 10 ayat 25, tolong bantu saya. Yang terakhir Ibrani 10 ayat yang ke-25. Ibrani 10 ayat 25. Berkata demikian. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ibadah adalah satu berkat untuk menyatakan dan mengingatkan bagi setiap saudara dan saya untuk berjaga-jaga, untuk mempersiapkan kedatangan Kristus Yesus. Ingat baik saudara kasih dalam Tuhan, di dalam Injil Matius 25, kisah bagaimana 10 wanita yang menanti-nantikan mempelai. 5 wanita bodoh dan 5 bijaksana. Yang bijaksana memiliki pelita yang menyala, yang bodoh memiliki pelita yang menyala, tetapi yang bijaksana dia memiliki minyak persediaan dalam buli-buli. Tapi yang bodoh dia tidak memiliki persediaan. Pelita berbicara tentang iman yang telah kita terima. Iman yang kita miliki. Tetapi minyak dalam buli-buli berbicara tentang satu bagian. Yaitu ibadah yang kita lakukan. Agar supaya iman melalui ibadah. Iman kita tetap menyala dan terus menyala. Sampai kepada kedatangan sang mempelai. Katakan amin. Dan biarlah saudara kasih dalam Tuhan. Firman ini boleh memberkati saudara. Ada saya kutip satu perkataan daripada Martin Luther yang berkata, saya dapat melakukan pekerjaan lebih banyak jika saya memberikan 3 jam pertama setiap hari di dalam doa. Amin. Itu sebabnya pagi hari ini, pilihlah kepada siapa saudara akan beribadah. Saya dan keluargaku akan beribadah kepada Allah. Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati setiap kita. Haleluya. Amin. Mari saudara kasih dalam Tuhan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Oh Yesus. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Ku mau hidup
turut kehendak ku mau memberi semuanya ku dapat berikan. Ku mau cinta yang lebih dari semua dapat membalas kasih-Nya. Sekali lagi katakan, ku mau ikut. Mau hidup seturut kehendak, mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta yang lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Sekali lagi katakan, mari saudara kasih dalam persiapkan roti dan anggur perjamuan kudus-Mu. Biarkan musik saja alunkan pujian ini. Ya Tuhan, kami mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Kami mau memberi hidup kami. Apa yang dapat kami berikan kepadamu Tuhan. Sebagaimana pagi hari ini kami datang beribadah kepadamu Tuhan Yesus, bersama dengan jemaat-Mu. Karena kami tahu ada satu kekuatan di dalam ibadah. Terima kasih Tuhan. Terus musik alunkan pujian ini. Saudara jemaat yang Tuhan kasihi, jika firman Tuhan sudah disampaikan, mari responi dengan baik. Sampaikan kepada siapapun di antara mereka yang tidak punya sikap takut akan Tuhan, dengan tidak datang beribadah kepada Tuhan. Mari. Oh Yesus, Yesus, oh Yesus. Sekali lagi katakan, ku mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Saudara kasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Persiapkan roti anggur perjamuan kudus-Mu. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Oh Yesus, ini hidup kami Tuhan. Ini keluarga kami. Ini jemaat-Mu Tuhan. Bapa, kami telah menerima firman-Mu yang mengajar mendidik kami, mengingatkan bahkan menegur kami, supaya kami tidak abaikan untuk beribadah kepadamu. Sebagai satu sikap, yaitu tindakan yang benar untuk taat melakukan perintah dan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Makasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus ini. Perjamuan yang Tuhan Yesus lakukan sendiri. Melalui roti dan anggur perjamuan.
kita disatukan di dalam karya salib, pengorbanan Yesus. Dia telah mati bagimu. Dia telah mati bagiku. Dan yakin, percayalah, melalui perjamuan kudus ini, mungkin saat ini engkau sedang alami pergumulan hidup. Engkau akan beroleh jawaban. Atau mungkin engkau sedang yang mengalami sakit dan penyakit. Melalui perjamuan kudus ini, imani engkau akan dipulihkan, disembuhkan. Bilur darah Yesus memulihkanmu. Mari datang kepada dengan sikap yang benar, dengan ketulusan hati. Jangan ada yang disembunyikan. Jangan ada yang ditutupi. Mari kita terbuka. Mari masing-masing kita minta ampun kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kehilapan kesalahan kami. Ampuni pelanggaran kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan Yesus. Apabila pagi ini masih ada yang tersembunyi di dalam hidupmu, mari letakkan di bawah kaki Tuhan. Engkau mampu, engkau dapat. Supaya hidup kita semakin dibaharui. Hidup kita semakin serupa dengan Kristus. Semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami sambut perjamuan kudus ini dengan pengucapan syukur. Haleluya. Amin. Mari angkat roti di tangan kananmu. Dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur tangan kanan kita. Oh Yesus. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari masing-masing ucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Oh, mari masing-masing ucap syukur kepada Tuhan Yesus. Mari ucap syukur kepada Tuhan Yesus. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih. Yesus yang memimpin hidup kami. Yesus fokus hidup kami. Yesus sumber hidup kami. Yesus adalah Allah kami. Terima kasih Tuhan. Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Engkau menyertai kami. Saat ini bahkan ke depan Tuhan. Mari angkat tangan saudara. Angkat tangan saudara. Biar kiranya Tuhan memberkatimu.
Tuhan melimpahkan berkat bagi keluargamu. Engkau yang sedang di dalam kesulitan, Tuhan akan memperbaiki hidupmu. Tuhan akan memperbaharui hidupmu. Tuhan akan menyempurnakan hidupmu. Mari datang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Berharap kepada Tuhan. Serahkan hidup sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Sebab Dialah yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Katakan, terima kasih Yesus, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhan. Makasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Yesusku. Berikan sorakan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang dipuji, diagungkan dan ditinggikan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, kita yang telah diberkati, mari kita sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan, saudara kasih dalam Tuhan, mengapresiasi saudara yang tetap setia datang beribadah kepada Tuhan. Mari mengingatkan kepada siapapun di antara mereka, saudara kasih dalam Tuhan, untuk kita boleh membawa mereka datang beribadah kepada Tuhan. Jangan membuat satu pembenaran dengan situasi kondisi yang kau alami dan tidak taat, patuh dan datang takut akan Tuhan. Saudaraku, terus mengikuti di dalam ibadah kita, ya. Setiap hari Minggu kita masih membuat ibadah di dalam aplikasi Zoom seperti ini, melalui online Zoom, dan juga setiap hari Rabu malam kita ada doa. Mari semua jemaat yang Tuhan kasih, ayo saudara kasih dalam Tuhan. Dengar baik, ibadah adalah satu bentuk mempersiapkan dan berjaga-jaga mempersiapkan diri kita menyongsong kedatangan Kristus. Dan kemudian hari Sabtu pagi kita juga ada, jam 5 pagi kita juga tetap ada lakukan doa. Dan setiap Sabtu jam 5 pagi ini dan juga hari Rabu itu adalah yang terus kita lakukan semenjak gereja ini ada sampai saat ini. Saudara kasih dalam Tuhan, terus ikuti. Dan juga ada kul di wilayah masing-masing hari Kamis dan juga hari Jumat, dan juga ada kul anak sekolah minggu di sore hari. Bawa, ajak, libatkan anak-anak kita. Amin. Biar kiranya pertumbuhan kerohanian keluarga masing-masing jemaat Tuhan semakin dewasa, tangguh dan kuat, maka demikianlah Tuhan menuntun, menyertai, berkati keluarga lepas keluarga. Amin. Mari kita akan akhiri ibadah kita akan doa tutup dan juga nanti kiranya Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah. Mari angkat kedua tangan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, Yesus, dan diperluas usaha pekerjaan rohanimu. Haleluya. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan Tuhan akan melindungi, menyertai seluruh hidupmu daripada malapetaka. Mazmur 91 berlaku atasmu. Tuhan tidak menimpa. Sekali lagi katakan, kiranya Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah.
kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku. Amin. Daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam surga, di dalam Putra yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan indah yang manis dengan Roh Kudus yang terus menyertai saudara mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha, hidup kekal selama-lamanya. Yang selalu percaya, mari sama-sama katakan amin, 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 amin. Puji Tuhan. Selamat berhari Minggu, saudara kasih dalam Tuhan, jemaat yang Tuhan kasih. Saya menyapa saudara dari ruang recording Jeremia Room, ya, Taman Harapan Baru, Bekasi. Mari, baik, buka, silakan mute-nya dibuka, saling menyapa satu dengan lain. Tuhan Yesus berkati semua jemaat yang Tuhan kasih. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu semuanya. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Derek. Anak-anakku, Selamat hari Minggu semua. cucu-cucuku. Selamat hari Minggu Saling semua. menyapa. Selamat hari Minggu. Salam sehat semua. Hati. Mama Niko, apa kabar Mama Niko? Sehat, sehat. Opung cantik. Apa itu? Palatare ya, salam palatare. Siapa? Salam Ibu. Matamu. Makanya loh. Halo, tadi ada Mama Yuni. Silakan saling Darel, lihat Opung nih matanya. Alvano, mulutmu itu jangan. Halo. Apa itu? Kayaknya sini mau ngomong kayaknya tuh. Ya, Kayaknya sini mau ngomong kayaknya. iya ini yang mau ngomong. Halo, salam Bu Aling. Sendirian aja. Kita lihat sekarang. Baik. Salam. Ya. Saya sapa Bu Remsi, salam Bu Remsi. Ada apa? Salam Pak Gem. Berkati, selamat hari Minggu ya. Anggara. Ya. Bapak Israel. Semuanya. Mana Mama Israel? Di belakang. Oke. Lagi di Tante Israel katanya. Salam Angga, Dian, Daryl. Ali itu Salam terus berkati ya. Salam. Ya, selamat hari Minggu Bapak-bapak, Ibu-ibu.
Selamat hari Minggu, Mamat. Bu Aling. Ya, selamat Mama hari Niko, Minggu, salam Cik Ibu. Vivi. Salam buat Yuk Bapak makan ya. bakmi. Masih di toko. Madam. Bu Madam. Ya, Fajar. Tuhan Yesus berkati. Siapa lagi? Fadli, salam. Ya. Tuhan Yesus berkati. Pak Wawa, Mbak Tias. Tuhan Yesus berkati. Banget. Ya. Kami banjir banget. Mama Fanya, Tuhan Yesus berkati. Ya Pak. Ya, sekecil itu nggak mau diam itu. Ya, semalam kami tadi banjir. Ya, Dewi, salam Dewi. Halo. Salam buat si Bapak ya. Kasih. Sana ya. Richard. Richard. Harus berkati ya. Kita nggak foto-foto. Siapa lagi? Kita nggak foto. Tidak ada. Bu Tagalung, salam Ibu. Salam Stefano. Papa. Harus berkati ya. Kultom, Bu Kultom, salam. Salam Pak Gem, salam semuanya. Terus berkati. Bu Rosita, salam Bu Rosita. Halo Pak. Terus berkati ya. Istriku, salam. Next, siapa lagi nih? Oke, Pak Yance, Bu Ineke, salam. Halo. Salam Pak, Bu ya. Tuhan Yesus berkati, selamat hari Minggu. Desi, ada close dia. Ya, oi muncul. Oi, Desi. Oke, Bu Remsi, salam, Tuhan Yesus berkati ya. Ya. Ya, Bu Aling, salam. Shalom Pak Gem. Tuhan Yesus berkati, sehat selalu ya. Berkati. Ya. Pak Lazaro, salam, Tuhan Yesus berkati Pak Lazaro. Bu Rita, salam Vero, salam Vero. Tuhan udah sembuhkan ya Vero ya. Ya, Yunita, Ita, salam Ita, salam. Salam, Tuhan Yesus berkati ya. Habis kah? Faldi tuh, Faldi. Faldi, salam Faldi. Tuhan Yesus berkati ya. Ada ya? Oke, kita foto sama-sama. Yuk, take foto sama-sama. Yuk, sini. Hitung sampai 3 ya. Ayo, kita foto sini. Awas. Di sini dong, fotonya di sini. Masker saya. Iya. Daryl udah standby ya? Ntar ya. Udah enggak? Datang sini. Lu udah datang. Ih, gantengnya Rizky Fajar ini. Bukan anaknya Mama Rizky. Anakku itu, anakku. Nah, Pajang. Bapak ini Pajang. Ganteng banget anakku ini, lihat tuh. Iya, ganteng-ganteng banget. Wih Udah hari ini nah. Udah enggak? Belum dong, belum. Sabar. Belum. Ntar dulu Daryl. Ayo tuh. Nanti sama model GBBKP Aston ini. Jangan pakai sponsor. Energi. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Udah belum? Sampai berjumpa, Tuhan Yesus berkati semuanya ya. Salam semangat. Apa itu? Kau ngomong apa sih? Kalau membantu kami datang. Oke. Pak De, penuh rumah kok Pak De datang ya. Lagi salam kangen itu.
Ruth, mau berenang nggak, Ruth? Ada mau berenang nggak? Ada banjir di depan. Masih aja lelenya dari akuarium katanya. Dewi, lakimu mana Sampai lakimu? jumpa. Kamu cantik sekali. Kamu cantik banget. Kamu cantik banget. Ut, ini bagus poninya ya, Ut. Cucu-cucu yang berkati. Jauh banget ya. Ih, cantik banget ini si Ruth ini. Padahal mereka baru sekolah. Kasih aku. Pintar. Bisa bilang. Close ya. Close ya. Hitung sampai dengan 5. Dadah, sampai 1, jumpa. 2, 3, Ya. 4. Kok sampai 5? Itu kasih makan Milko Itu itu Kak Lim. close.